Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Ananda. Kembali lagi bersama saya Fuad Anarudin di acara Ananda Menyapa. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang lagi nih. Udah lama ya kita nggak mulai ada Ananda Menyapa lagi. Kita kali ini akan ngobrolin tentang COVID lagi. Nah, yang sekarang lagi hot kan ada Omikron. Wah, ini apa nih Omikron gitu. Nah, pagi hari ini kita ketemu sama beliau yang bisa menyempatkan waktu dari Dinas Kesehatan. Kebetulan ada Dr. Anwar Budiono. Selamat pagi, Ya, dokter. selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Sehat nggak, Dr. Anwar? alhamdulillah sehat, Dok. Iya, Alhamdulillah. Nah, beliau adalah Kabid Yankes dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Nanti dalam 45 menit ke depan kita akan berbincang terkait apa itu Omikron, seperti apa update-nya. Nah, stay tune, nanti kita bisa ada sesi tanya jawab juga di akhir. Silakan dari teman-teman yang berminat untuk bertanya, nanti agar terbuka. Dan kalau memungkinkan nanti waktu di akhir bisa live sharing session atau bertanya live, seperti itu. Oke, nah kita bertanya sama Dokter Anwar nih. iya, Dok. Dok, kan kita sudah setahun lebih ya Iya. kita ngerasakan ada Omikron. Sebenarnya kalau dilihat dari segi uh, virus sendiri, COVID Omikron itu seperti apa sih, Dok? Atau apa sih yang bisa membedakan gitu, Dok, dari Iya. COVID Omikron ini, Dok? Baik, Dok. Terima kasih ya. Ini senang sekali ya saya eh, artinya mewakili dari Dinas Kesehatan ya, Dok. Ikut artinya kita bisa sosialisasi ya. Kita juga senang Ananda dengan Ananda Menyapa ini juga nanti harapannya ada kontribusi ya untuk artinya promosi kesehatan ke masyarakat. Amin. Jadi terkait dengan kenaikan angka COVID-19, ini memang dikaitkan dengan adanya varian baru, Dok, yang COVID-19 ini, yang Omikron ini ya. Memang kalau Omikron ini adalah salah satu sebetulnya varian of concern gitu ya. Jadi kalau concern kan varian yang diwaspadai. Jadi tepatnya di sekitar bulan November, 24 November di Afrika Selatan itu ada kasus yang kemudian disinyalir itu merupakan kasus dari varian baru dari COVID-19, kemudian dianalisa, dites genom ya, genom sequence. Nah ini ketemulah bahwa ini adalah varian baru hasil mutasi virus COVID-19 ya, atau maksudnya virus SARS-CoV-2 nih, ini yang artinya istilahnya. Kemudian di mana setelah diteliti lebih lanjut, ini ada sifat yang berbeda ya dengan dari varian-varian yang sebelumnya, sehingga dimasukkan ke dalam varian of concern. Memang ada beberapa varian yang kemudian bermutasi layaknya seperti virus RNA base ya. Kalau virus RNA base kan memang yaitu lebih gampang bermutasi dibandingkan DNA lah. Salah satunya ini selain ada kan ada MU ya, ada MU, ada Theta, ada dan lain-lain, ada Gamma ya. Tapi ini yang Omikron ini yang menjadi yang utama yang diwaspadai. Jadi dari 24 November kemudian berlangsung sampai saat ini ya, sekitar 3 atau 4 bulanan ini. Begitu, Dok. Oh, Omikron ini. berarti Omikron ini memang varian baru ya yang pertama ya. Jadi Iya, teman-teman sahabat Ananda, iya. jadi memang sesuatu hal yang baru, jadi kita pun harus tetap waspada ya. Iya. Nah, di sini awal mulanya berarti 24 November itu di Afrika ya, Dok ya? Di Afrika betul. Kalau di Indonesianya kapan ya? Kalau ini di Indonesia itu apa namanya diketahui itu sekitar bulan Januari, Dok. Tepatnya itu di 16 Desember 2000 sebelum Januari ya, 16 Desember 2021 itu ada seseorang yang habis dari perjalanan dari Afrika Selatan, kemudian kan kita memang untuk alur di imigrasi kan ada karantina ya, ketika memasuki karantina sampai kalau karantina kan ada di situ kemungkinan terpapar ya, ketika sudah 5 hari diberi apa namanya di entry test ya, itu ternyata positif ya. Kemudian dari positif ini karena kan sudah ada desas-desus isu Omikron ini ya, sehingga di Kementerian Kesehatan ya ketika ada pelaku perjalanan luar negeri setelah dikarantina, kemudian di situ nampak mungkin ada gejala yang mengarah ke
COVID, kemudian dilakukan PCR ternyata positif, kemudian PCR ini dilanjutkan dengan pemeriksaan genome sequence ya, dan itu ketemu di genome sequence kan virusnya kayak di ini ya diure rantai gennya ya, rantai gennya diure, kemudian dicocokkan, oh ternyata ini confirm bahwa ini jenis Omicron. Sekitar 16 Desember 2021 ini Indonesia menyatakan bahwa Omicron sudah masuk, dan itu kasusnya terus bertambah seperti itu, karena ya ini virus yang ini ya artinya yang lebih cepat menyebar gitu ya dibandingkan dengan varian yang sebelumnya. Oh iya, kalau Iya, ngobrol-ngobrol terkait iya, karena varian baru, ada kayak semacam gejala spesifiknya nggak sih dok si Omicron ini gitu, yang iya, akan membedakan dengan yang lain gitu dok? iya. Jadi urut-urutannya gini, ketika di Desember 16 itu Indonesia masuk, terus kemudian di beberapa hari setelahnya itu ada technical brief dari WHO, itu yang kemudian menguraikan bahwa Omicron ini varian baru dan itu varian yang diwaspadai, kemudian sifatnya itu 70 kali lebih cepat menular dibandingkan dengan Oh varian iya. Delta, cuman dia itu apa namanya kemampuan untuk menyebabkan orang yang terserang kemudian masuk rumah sakit itu menurun ya, menurun kemampuan virulensinya untuk artinya menjadi parah ya, Berat. kecenderungan parah atau gejala berat atau kritis itu menurun, cuman lebih cepat apa namanya terjadi penularan. Nah kemudian di technical brief itu juga dijelaskan bahwa dari klinis memang gejalanya Omicron itu hampir sama atau nggak bisa dibedakan dengan varian yang lain. Nah, di situ kan ada kriterianya, ada tanpa gejala ya dok. Kalau tanpa gejala ya nggak ada rasa apa-apa ya. Bahkan kan yang sering ini tanpa gejala ini yang kemudian di masyarakat kan dalam tanda kutip di COVID kan dok. Di Oh, COVID kan. Nah ini kasusnya OTG ini ya. kita harus edukasi ke masyarakat untuk lebih hati-hati, lebih apa namanya lebih mungkin dengan penyampaian bahasa yang baik gitu ya. Kemudian yang pertama OTG itu orang tanpa gejala, yang kedua adalah gejala ringan dok. Gejala ringan itu tidak spesifik seperti flu-like syndrome ya, seperti batuk pilek biasa ya. Jadi kan kalau kita batuk pilek ada mungkin bahasa sininya greges ya, badannya pegel, Iya, kemudian letih lemah lesu lah ya, iya, 3L gitu ya. Kalau orang istilah medis kan malaise ya dok, iya. malaise. Kemudian kalau misalkan itu sudah mulai nyeri sendi ya, pada pegel-pegel semua ya, balungnya pada pegel gitu kalau orang Banyumas ngomong. Dan kemudian ada kecenderungan untuk mungkin demamnya subfebris ya dok, nggak sampai Oh, 38 gitu, malah 37 nggak tinggi ya setengah. itu ya? Iya, itu kan gejala ringan dok. Jadi kemudian batuk-batuk kecil gitu ya, kemudian mungkin tenggorokannya kayak ini ya, mungkin nyeri, nyeri Gatal. telan, gatel gitulah, nggak bisa dibedakan dengan penyakit yang lain. Kemudian gejala sedang. Nah, untuk gejala ringan ini sama OTG ini kita dorong untuk isoman, Dok. Oh Nah, iya, tapi iya. ketika nanti puskesmas apa namanya tidak ada di situ di asesmen rumahnya tidak bisa apa namanya Isoman. isoman, maka nanti bisa diisolasi terpusat, kita sudah siapkan. Kemudian untuk gejala sedang ini harus di rumah sakit dok, apalagi kalau ada komorbid ya, apalagi kalau komorbidnya atau penyakit penyertanya itu tidak terkontrol, ini mutlak harus di rumah sakit kalau gejala sedang. Kalau gejala sedang ini sudah mulai ada tanda pneumonia dok, batuk yang kemudian mengarah ke sesak. Iya, mengarah ke sesak. Kalau dihitung mungkin laju napasnya ya mendekati ke 30 ya, di atas 20, antara 20 sampai 30, tapi nggak sampai melebihi 30. Itu biasanya seperti itu. Kemudian demam, tapi biasanya demamnya tinggi dok. Demam tinggi, kemudian orangnya mual muntah, ya seperti itu biasanya. Ada batuk juga yang mengarah ke sesak. Kemudian kalau gejala berat, ini ya juga harus di rumah sakit, nah, kadang-kadang harus butuh perawatan di intensive care ya dok, itu sudah pneumonia itu berat, biasanya pneumonia berat, kemudian harus ada apa diberi tambahan oksigenasi ya dengan laju yang cepat seperti itu ya. Ini kalau gejala berat ini biasanya ya sudah mulai ada gangguan organ yang lain ya, multiple organ ya, artinya gangguan organ yang lain atau mungkin sepsis dan lain-lain yang apa namanya di situ terjadi komplikasi ya. Kemudian kalau yang lebih parah lagi ya berarti kritis ya. Kalau kritis itu memang artinya apa butuh penanganan yang lebih ini ya, karena lebih berat ya, mengarah ke mungkin
dubia malam ya dok, kalau Iya. istilahnya itu perburukannya cepat gitu biasanya seperti itu. Itu dok ada 4 Oh, tanda-tanda. Jadi hampir sama sih dengan yang yang dulu. sebelumnya ya. Iya. Oh, ya Cuman berarti. untuk angka apa yang membutuhkan rumah sakit, kalau angka nasional itu sekitar 8% ya. Dari delapan Omikron persen ini ya ya, Dok dari ya? Omikron ini ya. Oh, Iya. berarti kita sedang berat kritisnya itu hanya 8% ya, Dok ya? Iya, Ah, kira-kira seperti yang butuh rumah sakit. oke, oke, Per oke. nasional juga sekitar 6, berapa persen ya dibandingkan dengan varian Delta waktu itu Oh, kan sampai ya di atas 90 ya dok. oh, Benar-benar iya, kewalahan. iya. Kalau sekarang angka yang di rumah sakit ini lebih sedikit sehingga memang arahnya itu didorong untuk pengelolaan pasien yang isoman dok. Oh, berarti Ya, fokus pelayanannya nanti untuk yang isoman iya juga untuk ya. isoman dok. Nah, berarti Ya, untuk teman-teman sahabat Ananda, ini gejalanya masih mirip-mirip ya. ya. Jadi dengan yang lama, jadi tidak serta-merta untuk bisa membedakan, tapi tetap hati-hati yang paling utama. Nah, kalau selain dari gejala, penyebarannya juga masih sama ya dok ya? Dengan yang lama ya dok ya? Omikron ini Iya, ya? kalau penyebarannya sama ya, jadi melalui artinya droplet, kemudian masuk ke apa namanya ke saluran napas, bisa ke mata itu ke apa namanya mulut ya sama ya, terus kemudian kontak dengan kontak dekat misalnya seruangan atau satu rumah gitu ya, sama penyebarannya sama, cuman memang kemampuan untuk apa namanya menular itu lebih tinggi, lebih cepat. Jadi sebagai Oh, gambaran mungkin dari kasus aktif dari bulan Januari sampai Februari di Banyumas itu hampir sama ketika perbandingannya Delta itu dari bulan Januari sampai Juni dok, kasus oh, aktifnya. berarti Jadi malah lebih cepat. lebih pendek Iya, lebih ya? pendek. Jadi memang lebih Oh, pendek, cepat naiknya kemudian tapi kemudian menurut yang sudah ini ya yang negara lain itu kemudian dari WHO juga cepat turunnya dok. oh, Ya, jadi kita mainnya alhamdulillah. bagaimana agar artinya kemampuan dari Fasiankes terutama rumah sakit jangan sampai penuh gitu aja sih dok, untuk Oh, oke, menjaga oke. ini untuk semua bisa terlayani, diutamakan yang mungkin gejala sedang Sedang berat juga ya. beratnya gitu. Betul-betul. Ya, Nah, ini juga ada yang nanya nih dok, karena kita kan compare dengan yang varian lama ya dok ya. ya, Nah, kalau yang sudah pernah kena varian lama, apakah masih berkemungkinan kena Omikron, Dok? masih dok, Masih masih ya? karena ini Nah, Omikron ini memang ini dia punya kemampuan untuk menghindari ini pertahanan tubuh ya, menghindari imunitas hmm, ya. Menghindari imunitas ya, ya karena itu virus kan ini dok, memang sifat dasarnya virus memang apalagi yang RNA ini dia dia memang untuk bisa hidup kan dia perlu masuk ke tubuh manusia lah, terus kemudian agar dia bisa tetap hidup kan dia harus menghindari apa namanya ini ya kekebalan tubuh sehingga dia akan bermutasi. Nah, mutasinya dari Omikron ini memang dia bisa menghindari kekebalan tubuh dok, oh, jadi masih bisa tetap terkena ya apa dok ya? namanya terkena. Cuman ketika seseorang yang sudah punya imunitas yang artinya yang didapat ya, didapat maupun yang alami maupun yang artinya yang dibuat ya dengan imunisasi dengan vaksinasi itu nanti memang akan ini ya cenderung untuk menjadi lebih eh, cenderung menjadi lebih ringan ya, artinya Iya. tidak terhindar dari Gejala berat ya dok gejala ya? yang berat itu sudah sangat terbukti dok. Oh, oke, Iya, oke, oke, seperti oke, itu. oke. Berarti salah satunya sukseskan vaksinasi adalah jawabannya juga ya dok Betul ya? dok, itu untuk mematahkan apa namanya pandemi ini memang salah satunya dari vaksinasi dok. Bahkan Oke. yang terbaru ini WHO itu ngomong bahwa kemungkinan ada kabar baik ya, kemungkinan di apa tahun-tahun ini kita bisa artinya apa menekan bahwa angka kematian karena COVID ini akan menurun gitu ya, karena kemudian pandemi ini nanti diharapkan menjadi endemi karena pola-pola karena ada upaya dok. Jadi tadi kalau mutasi kan virus bisa mutasi, tapi kita ahli itu bisa membuat bahwa mutasi itu diarahkan ya, mutasi virus itu bisa diarahkan ke arah artinya sifat virus yang kemudian itu gampang menular, tetapi kemudian ini ya dia tidak berbahaya gitu. Dengan Oh, vaksinasi ini salah satunya dok. Jadi oke, oke, harapannya oke. memang kita bisa menyelesaikan pandemi ini dalam waktu yang dekat ya, dengan harapan bahwa seluruh dunia itu
70% dok. Seluruh dunia. Angka vaksinasinya 70% Oh, untuk oke. herd immunity. Ya. Kalau Indonesia mungkin sudah ya dok, sudah mendekati Alhamdulillah ya dok ya. alhamdulillah. Khususnya Banyumas ini apa namanya untuk angka cakupan vaksinasi memang sudah kalau yang kumulatif sudah di atas 70%. Iya, iya, Alhamdulillah. iya, Terima kasih warga-warga Banyumas, iya, sahabat-sahabat Ananda yang sudah tervaksin. iya, Kalian sudah membantu betul. untuk pemutusan mata rantai dan mengurangi dari gejala-gejala berat akibat kasus Omikron Iya, ini ya dok ya. iya, Nah ini ada yang nanya lagi dok. Nah ini kalau misalnya eh, kena kasus yang Omikron nih, kayak misalnya kena kok jadi positif, dicek, saya ngecek-ngecek ada pakai antigen, terus kok masih nggak percaya pakai PCR, oh ternyata kok positif nih. Nah, yang harus dilakukan orang yang positif itu apa dok? iya. Pertama kita yang positif ya, Mm-mm. ketika kita mendapatkan kemudian ada gejala ya, atau mungkin kita kontak, tapi kita walaupun kita merasa tidak ada keluhan, tapi Mm-mm. karena diberikan informasi bahwa kita sebagai kontak erat ya, satu rumah atau satu ruangan seperti itu, ya pertama ya kita tetap tenang ya, kemudian baiknya ya langsung ini ya, artinya menghubungi tenaga kesehatan terdekat dok. Dalam hal Oke. ini bisa ke apa namanya ke puskesmas atau menghubungi petugas puskesmas kalau di mungkin yang terdekat ya mungkin ada bidan desa ya dok, bidan desa atau Bidan desa. satgas ya untuk artinya kita tetap harus melaporkan, ada kewajiban kita untuk artinya bahwa kalau kita terkena itu jangan sampai itu menular ke orang lain. Kemudian apabila kita merasakan tidak ada gejala ataupun gejala ringan ya, kemudian kita minta pertolongan mestinya nanti akan ada obat ya dok. Jadi kita bisa mengkonsumsi vitamin dok. Kalau yang pilihannya itu vitamin C dan vitamin D, Iya. kemudian zinc ya. Eh, Terus kemudian tetap ini ya, artinya kita harus ini melakukan prosedur untuk isolasi ya, prosedur isolasi. Jadi karena wajib isolasi ya dok. Jadi kalau misalkan rumahnya itu ada ruangan yang tersendiri, misal atau beda lantai, syukur-syukur ya dok, misalkan bisa di lantai 2 gitu ya, dipisah dengan keluarga yang lain, di situ kemudian kalau ada kamar mandi sendiri itu baik dok, kamar mandi sendiri baik itu prosedur isolasi seperti itu. Jadi pertama tetap tenang, kemudian tetap ini ya jaga kekebalan tubuh ya dengan cara ya tidur cukup, makan teratur ya, kemudian lakukan prosedur apa namanya kita minta tolong ke orang lain ya petugas kesehatan. Nah, kemudian nanti apa namanya konsumsi makanan yang sehat dok. Seperti itu sih kalau kita yang positif. Intinya jangan takut ya, jangan panik Oke. ya. Terus kemudian kita berkewajiban untuk memantau ya, artinya setiap hari untuk gejalanya itu seperti apa ya. Kalau misalkan kita tadinya batuk kemudian menjadi batuk atau pilek atau kemudian batuk itu kemudian bertambah berat menjadi mengarah ke sesak, mau jalan saja berat. Lah ini yang harus apa namanya Lapor. lapor ke petugas kesehatan ya. Kalau layanan di puskesmas itu ada telemedicine dok, cuman Iya. telemedicine ini masih ini ya artinya kita kan yang apa namanya yang efisien efektif ya pengennya biasanya by WA dok, bisa Oh. telekonsultasi by WA text atau WA mungkin call gitu ya. Itu bisa nanti dimanfaatkan teman-teman. Kemudian kalau di dalam kota mungkin kalau misalkan respon ya karena puskesmas kan kadang-kadang dikejar vaksinasi, dikejar tracing dan lain-lain ya. Nah, itu kalau misalkan respon time-nya mungkin lama bisa menghubungi PST 119 dok. Iya, Oh. nanti kami share untuk nomor WA-nya dok bisa. Oke. Ya, itu nanti kita di PST 119 ada telemedicine Pawon Mas yang pengawasan orang isolasi mandiri, kita sampai ke delivery obat dok. Oh, Iya, luar kita sampai ke biasa. delivery obat antivirus tanpa kita pungut biaya. Jadi kita konsultasi, kita ada dokter di PSC, saya juga melayani ya, dokter di Dinkes melayani itu nanti kita tentukan ini gejala ringan atau Sedang mungkin beratnya. ya sedang, kalau sedang berarti harus ke rumah sakit ya, kalau ringan kalau misalkan belum mendapatkan obat-obatan suportif ya sama obat-obatan antivirus, kita bisa artinya keluarga yang negatif misalkan ya bisa ngambil atau bisa gosen dok, bisa gosen ngambil di Oh. basecamp PSC. Oh, Iya, luar biasa. Berarti tadi iya, kalau yang disampaikan dokter Ran berarti pertama
kenali gejalanya. Ya, Kalau ternyata kok hasil tesnya positif, lapor. ya Itu yang paling lapor. penting ya dok Paling ya. penting itu dok. Lapor, terus ini sudah difasilitasi untuk warga-warga Banyumas, Iya, sahabat-sahabat Anda di Banyumas, sudah difasilitasi juga dengan telemedicine di puskesmas. iya, Kalau di area sekitaran kota, nanti bisa menggunakan menghubungi PSC. PSC ya, PSC Dan solusinya. obatnya free ya dok ya? Free dok, Oh, free. Masya Allah, luar Ini biasa kita sekali. siapkan. Ya. Oke, ini sambil sambil berbincang juga, sahabat-sahabat Ananda di rumah yang menyaksikan live kita, nanti silahkan untuk bisa join bertanya kepada beliau Dr. Anwar dari Dinas Kesehatan Banyumas terkait updating ataupun info-info terkait Omikron ini. Nanti silahkan di kolom chat langsung chat saja. Nanti kalau sudah ada nanti bisa salah satu kita bacakan ya. Oke, nah dok, kalau itu kan tadi beberapa yang disampaikan itu adalah gambaran yang harus dilakukan oleh warga. Kalau dari Ya. tim Dinas Kesehatan Banyumas dok, antisipasi melonjaknya kasus Iya. Omikron ini gimana dok? Ya, kalau strateginya untuk ya semua varian ya sebetulnya kan kalau dari masyarakat kan ini ya 3M ya, 3M terus ditambah apa namanya mengurangi mobilitas ya, mengurangi mobilitas, menjaga jarak ya seperti itu. Kalau di artinya dari kita di pelayanan kesehatan ya itu kan dari 3T ditambah vaksinasi. Jadi memang terkait itu Dinas Kesehatan pada waktu bulan Januari sudah mengundang Pasyankes ya semua fasilitas pelayanan kesehatan, kita siapkan puskesmas ya, puskesmas, kemudian kita siapkan rumah sakit. Kalau dari puskesmas, dari bulan Desember itu memang kita ditarget untuk menjaga PPKM dok. Jadi kalau kriteria PPKM kan waktu itu, karena kan ganti-ganti ya dok kalau PPKM ini, ya sesuai dengan penyebaran kasus kriterianya di waktu Desember itu kita sudah mulai meningkatkan testing dok. Testing jadi kita ada target yang di situ satu puskesmas itu harus melakukan testing sehari itu minimal apa namanya 10 dok, 10 sampai 20. 20 peserta. Iya, 20, 10 sampai 20. Jadi kan kalau kita ada 40 puskesmas itu ada 400 testing per hari dok. Oh, Nah banyak dikalikan ya. 30. Jadi testing ini hitungannya untuk menjaga kriteria PPKM dok, level ya. Jadi memang dari awal kita giatkan testing terus karena kan kewaspadaan ya walaupun kasusnya menurun kita kan harus deteksi. Betul, Nah betul deteksi sekali. itu melalui testing. Kemudian awal-awal Desember itu kita susah cari yang positif tuh. Oh, Dari 400 testing sampai 600 testing itu susah banget nyari yang positif. mayoritas negatif ya. Iya, itu antigen dok ya. Antigen, Ya iya, pakainya iya. memang antigen biar cepat. Tapi ketika di bulan Januari sudah mulai ini ya, sudah mulai ada kasus yang kemudian satu positif di antara 401 ya ada satu orang. Nah itu sampai akhir-akhir Januari, awal Februari ini sudah mulai banyak ya, sudah mulai banyak yang positif lah. Lalu kita di Februari awal itu kita siapkan puskesmas ya untuk memperkuat testing tracing ya, kemudian treatment terutama ya dok untuk kita apa namanya untuk sediakan obat juga untuk apa ketersediaan oksigen ya sampai ada nanti ada kebutuhan oksigen yang meningkat walaupun angkanya kan yang butuh oksigenasi sebetulnya cuma 1% dok dari kasus yang berat. Nah ya di nasional angkanya. Kemudian penyiapan rumah sakit dok kita undang rumah sakit rujukan gitu, untuk rujukan COVID termasuk Ananda ya dok. Terima kasih bantuannya. Ya kita artinya sudah petakan lagi, siapkan isolasi lagi dok. Kalau memang waktu di bulan Juli itu kita bisa sampai 1.200 tempat tidur isolasi. Tapi karena kasusnya menurun kan ya, kalau rumah sakit kan memang harus ini ya dok, manajemennya harus apa namanya kami paham. Tapi ketika ada lonjakan lagi, apa sudah mulai semua rumah sakit sudah mulai menyiapkan tempat tidur ICU sama isolasi ya, yang sekarang di angka sekitar 300 tempat tidur ya, 300 tempat tidur yang artinya memang siap ya kalau misalkan ada dibutuhkan dan itu memang bisa menyampai sampai 1.200-an. Dan alhamdulillah sampai sekarang kemudian ketersediaan obat kita juga data dan alhamdulillah cukup ya dari tiap-tiap rumah sakit itu sudah menyiapkan sarana prasarana pendukung obat-obatan sampai ke oksigen. Nah, kemudian terkait ini juga vaksinasi dok, karena ini Omikron ini kan sebetulnya ada 4 apa namanya yang artinya yang cukup terancam ya dengan adanya varian baru ini. Yang pertama adalah lansia jelas dok, lansia, kemudian orang yang dengan komorbid, kemudian anak-anak,
dan orang yang belum divaksin. Nah, ini tapi dari 4 ini yang paling utama ini adalah lansia. Jadi Lansia. kita memang puskesmas itu sampai ini dok, jadi sampai turun door to door dari desa dari pagi sampai sore untuk nyari lansia dok yang memang belum tercover di layanan belum tervaksin gitu. Baik untuk vaksin dosis 1, 2 maupun booster dok. Iya, jadi kita upayanya ya tetap vaksinasi dok. Nah, kemudian nanti untuk kebijakan di masyarakat terkait pasien dengan terdampak kan butuh bantuan sosial dan lain-lain. Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah artinya menyiapkan bantuan sosial dok dari BPBD sudah menyiapkan. Kemudian dari lintas sektor lain ya Forkominda ada Polres juga sangat mendukung. Polres sangat mendukung sekali kami ketika melakukan vaksinasi menjemput lansia ya ada dok. Kemudian terkait protokol juga di lintas sektor juga ketat dok. Alhamdulillah Banyumas tidak seperti artinya bisa inilah ya lebih disiplin ya dibandingkan dengan tempat yang lain untuk protokol kesehatan. Kemudian ini dok aplikasi Peduli Lindungi ya Peduli Lindungi. Misal kita check in di mana lah itu dibantu untuk terus disosialisasikan. Paling itu dok yang artinya yang untuk saat ini upayanya untuk menekan mengatasi ya Omikron memang lintas bidang. Ya, luar biasa sekali. Berarti pun kalau ternyata tadi disampaikan oleh Dokter Anwar, kalau positif malah jangan takut lapor karena nanti bisa dapat terbantukan juga kalau masih ada stigmatisasi karena ada yang terima masih ada stigmatisasi di lapangan dokter. Jadi malah dikucilkan, nggak ada yang berani ketemu, nggak dibantu. Nah, nanti sahabat-sahabat Ananda peduli ya sama teman-teman yang ternyata positif, hindari virusnya, jangan benci orangnya. Jadi malah dibantu ya dok ya tadi ternyata ada dapat bantuan dari BPBD ada dan dok Pemda juga ini ya dok kan programnya namanya Joko Tonggo. Joko Ya, berarti nanti ngikuti prosedur yang Joko Tonggo. Nah kalau tadi kan skala Indonesia dok, tadi juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Banyumas dalam menghadapi Omikron ini. Skala Indonesia masuk di sebelum Januari ya dok ya. Iya. Dikenalinya sebelum Januari mulai ada kasus, mulai naik juga kasusnya. Nah, kalau mungkin sedikit agak sensitif juga nih. Di Banyumas Omikron udah ada belum dok? Sudah kita kirimkan sampel dok di awal di awal Februari itu kita kirimkan sampel untuk diperiksa ya ini ya WGS ya whole genome sequence itu memang hasilnya ya Omikron ada dok di Banyumas. Dan memang data dari genome sequencing di Indonesia memang ya nggak ada sih virus yang lain hanya kurang dari 5% dok untuk yang alpha, beta, gamma delta itu. Sekarang memang Omikron jadi bisa dipastikan Banyumas itu sudah ini yang artinya yang kasus seperti ini ditimbulkan oleh Omikron dok. Jadi kalau teman-teman sekalian, sahabat Ananda yang masih nyantai-nyantai OTG dan sebagainya ternyata pernah terkontak dengan yang positif, diusahakan periksakan ya karena tadi dari Dokter Anwar juga di Banyumas ternyata sudah mulai ada, tapi bukan untuk menjadi ketakutan ya dok ya? Iya, bukan untuk tapi malah tetap untuk bisa menjaga diri, jaga keluarga seperti itu. Ingat kata ibu. Waspada dok. Waspada, rajin cuci tangan, pakai masker ya dok ya, 3M ya. Iya. Untuk kasus aktifnya sekarang 201 dok. 201 di Banyumas dok. 201. Kemudian yang di rumah sakit ada 41. Ya kemudian 125 di isoman ya karena cenderung ringan sama OTG. Kemudian sisanya itu di isolasi terpusat. Ini yang confirm PCR. Ya, kasusnya 201. Nah, dari tadi disampaikan Dokter Anwar berarti memang kasusnya. Tapi yang 200 ini jumlahnya berapa dok? Omikron? Belum ketahuan ya dok ya? Kalau ini memang kalau dari pemerintah sih pada waktu awal sebetulnya untuk WGS yang whole genome sequence ini kan untuk mengetahui pola penyebaran sebetulnya. Pola penyebaran artinya untuk istilahnya ini untuk surveillance kewaspadaan, mengetahui pola penyakit. Tapi ketika sudah diketahui ini berarti sudah
ada yang positif ya, ada yang probable seperti itu ya sudah berarti untuk apa namanya pengiriman sampel untuk diperiksa WGS ini hanya satu untuk pasien yang gejala berat mungkin dok di Gejala rumah sakit gejala berat terus kemudian cenderung ke ya nanti mengarah menjadi kritis ya gejala kritis atau yang meninggal dunia. Nah ini pola-pola ini yang kemudian nanti dibutuhkan sekarang ya kalau sekarang kan kasusnya udah banyak banget. Jadi WGS ini apa namanya di split lagi apa namanya dikhususkan lagi ke arah yang berat ya menuju kritis kemudian yang meninggal dunia ya karena untuk pemeriksaan WGS ini luar biasa mahal sekali dok. Jadi kalau semua kasus itu WGS jebol ya. nggak bisa bayari tapi itu sudah terpola dok artinya sudah diketahui oh ini memang Banyumas sudah ada Omikron gitu kan artinya jadi lebih sempitkan lagi. Kalau dulu awal kan memang belum ada terus kita coba oh ternyata sudah ada begitu sudah ada kan berarti nggak ini ya menjadi terus tidak menjadi standar lagi harus semua kasus harus di WGS. Gitu. Ya. Kemudian sekarang ini yang menarik dok jadi di kriteria untuk Omikron ini ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan ini terkait pengelolaan Omikron ini isolasi 10 hari dok. Tapi ketika nanti itu yang baik itu yang gejala ringan OTG ya dok. Isolasi 10 hari tapi ketika ada fasilitas untuk pemeriksaan PCR atau kemudian kalau di Banyumas sendiri ada antigen dok, ada kita fasilitasi antigen di puskesmas. Hari kelima dok kita evaluasi kalau itu ternyata antigennya negatif, kita kasih kriteria sembuh dok, masuk kriteria sembuh dan kemudian apa namanya bisa melanjutkan istirahat di rumah, gitu ya, mengenapkan apa namanya 10 hari. Tapi sebetulnya itu sudah artinya virusnya sudah dikatakan kriterianya sembuh selesai isolasi. Cuman kita ada kebijakan tetap istirahat dulu 5 hari, menyelesaikan 10 hari. Tapi kalau di CDC dok, kita kebetulan kok selisih berapa hari, 10 harian kita terapkan dulu, ya selang 10 hari atau 2 minggu, kemudian CDC yang Center of Disease Control yang Amerika ya, yang apa namanya yang mengurusi WHO, artinya ini ya Kemenkesnya Amerika ya dok, CDC itu mengeluarkan juknis terkait orang yang berangkat kerja lagi. Ternyata di sana disebutkan kalau yang tanpa gejala atau kemudian awalnya gejala ringan kemudian gejalanya tidak demam dan saluran napas membaik, hari kelima dites antigen langsung kalau negatif langsung bekerja dok. Lebih ini lagi kalau dia cepat. Ya? Kalau di sini kita masih artinya tetap waspada ya hati-hati. Jadi 5 hari tes pakai evaluasi antigen sama gejala juga ya dok ya? Iya gejalanya yang harus nggak ada dulu. Iya. Kalau negatif berarti sudah selesai isolasi dok. Nah kita lebih cepat kita. Ya. Berarti untuk sahabat-sahabat Ananda, sekali lagi kalau misalnya ada yang mau join atau bertanya silakan langsung ke kolom chat. Nanti kalau misalnya ini bisa kita bantu jawabkan. Nah tadi penyampaian dari Dokter Anwar pertama, nggak usah bingung, nggak usah takut untuk apa aku harus tahu Omikron apa bukan, nggak usah. Sudah terpola dok. Terpola ya. Iya sudah terpola, sudah ketahuan ya. Polanya virus. Nah berarti terus yang kedua, kalau misalnya ternyata positif lapor, terus yang ketiga kalau misalnya tadi isoman, tadi ada kriteria baru, nanti ada fasilitas di puskesmas ya dok ya berarti ya? Iya fasilitas. Kita biasanya puskesmas itu akan kunjungan ke lapangan dok untuk evaluasi. Atau mungkin bisa pakai janji temu ya, sekarang kan bisa komunikasi janji temu di mana lah misalkan. Lagi misalkan ada lagi kegiatan apa, yang penting kan di situ diatur bagaimana tidak menambah kontak. Kemudian khusus yang dari luar negeri ini ya sama dok aturannya, jadi harus dikarantina dulu. Karantina kan dia bedanya karantina dan isolasi ya. Kalau karantina kan dia ada kemungkinan terpapar gitu, jadi diikuti sesuai masa inkubasi. Begitu dia apa namanya sudah lewat 5 hari akan di exit test untuk kalau negatif berarti dia selesai masa karantina pulang ke daerah ya. Nah tapi kalau misalkan positif nanti berarti berubah dari karantina menjadi isolasi. Nah kalau di Jakarta biasanya kalau di imigrasi akan dari bandara akan diantar untuk karantina di hotel dok biasanya. Nah kemudian ketika sudah karantina di hotel hasilnya kok ternyata positif, harus jadi karantina hotel itu hanya bisa merujuk ke satu tempat yaitu Wisma Atlet dok. Iya jadi isolasi terpusat ya sampai nanti menyelesaikan isolasi. Seperti itu untuk
Ya, Oke, oke. Ada yang teman-teman yang join untuk bertanya nih. Ini dari siapa? Boleh tahu? Halo, selamat pagi. Selamat pagi Dokter Anwar dan Dokter Fuad. selamat Halo, pagi. selamat pagi. Dengan Saya siapa? saya Mila dari salah satu unit di Rumah Sakit Ananda Purwokerto yaitu unit laboratorium. Izin bertanya Oh Dok, ya, ini pertanyaan yang Ya, boleh, sering kali silahkan. ditanyakan oleh pasien-pasien. Nggih. nggih. Apakah ada perbedaan berat atau ringannya gejala COVID bagi orang yang sudah vaksin dan belum vaksin, Dok? Oh ya, Iya, monggo dokter. iya. Jadi data yang masuk di kami itu orang yang kemudian eh, mengarah ke menjadi gejalanya berat itu ternyata ada komorbid, ya, ada komorbid dan memang karena pada waktu komorbid itu kan puskesmas datang itu ada yang beberapa yang belum vaksin dok karena tidak memenuhi screening. Oh, nggak Ya, lolos jadi ya screeningnya. tidak lolos screening vaksinasi, kemudian ditunda seperti itu ya, karena dia sudah sakit-sakitan gitu ya, karena jadi nggak apa masuk kriteria untuk layak divaksin ya. Nah itu yang kemudian menjadi berat untuk kasus yang sekarang. Terus kemudian yang apa namanya yang kebanyakan itu yang confirm itu yang gejala ringan atau OTG itu hampir semuanya sudah divaksin dok. Oh, Iya, hampir semuanya sudah divaksin. Jadi yang gejala berat memang kebetulan ada yang cuma vaksin 1 kali ya, tapi kemudian karena ada penyakit penyerta itu yang iya, membuat gejalanya menjadi berat. Jadi memang ini terbukti sekali bahwa vaksinasi itu bisa artinya memperkuat immunity ya, kekebalan tubuh untuk melawan virus. oh, Ya nggak bisa dibantah lagi itu dok karena datanya sudah ada ada. yang di Banyumas juga sama. Jadi di Banyumas juga sama. Untuk ibu hamil juga yang divaksin rata-rata juga terkenanya gejalanya hanya ringan Ringan. saja atau Baik. bahkan tanpa gejala dibandingkan dengan yang dulu waktu bulan Juli luar biasa untuk kematian ibu hamil ya Iya, yang karena oke. waktu itu belum Itulah. belum menjadi sasaran untuk vaksinasi waktu itu memang di Juknis Kementerian. Oke. Nggih. Nah, seperti itu Bu Mila. Jadi tadi kalau yang mayoritas yang bergejala adalah yang komorbid tidak terkontrol karena belum sempat tervaksin ya. Iya, Ya, tidak screening yang berat itu. Ada baik. yang sebagian yang Ada yang sebagian seperti itu ya, ya. ya. Oke. eh untuk teman-teman lain mungkin ada yang mau bertanya dari live, dari komen chat. Dari Bu Mila ada lagi? Ada lagi Seperti Dok, itu Ibu? Boleh, silahkan. untuk yang terkonfirmasi dan sudah melakukan isolasi mandiri, apakah perlu tes evaluasi lagi Dok, baik itu antigen maupun RT-PCR? Oke, tadi Iya. sempat dijabarkan ya, tapi Ya, diulang lagi ya, monggo betul. dokter. Kalau sesuai dengan Kementerian Kesehatan itu di PCR ya, kalau ada fasilitas PCR PCR. untuk hari kelima dan keenam. Cuman kalau kita di sini, di situ juga disebutkan ada kalimat klausul tambahan bahwa PCR-nya itu adalah mandiri dok. Oh iya. Mandiri. Jadi kalau kita operasionalkan di Banyumas itu akan sangat susah dok. Susah. Apalagi masyarakat ya, PCR kan masih ini ya harganya. Jadi kita ada dasar ilmiah lain yang dari tim ahli yang kemudian disepakati bahwa evaluasi hari kelima dan itu gratis difasilitasi oleh Dinkes. Dengan antigen itu Ya tadi antigen dari puskesmas. Ya silahkan nanti kalau tiap yang isoman, yang isolasi menjalani isolasi mandiri kan mestinya langsung ini ya akan dipantau oleh petugas puskesmas ya. Jadi nanti ketika sudah hari kelima mohon untuk saling lapor ke puskesmas nanti akan dijadwalkan untuk tes antigen evaluasi dok dan itu tidak dipungut biaya. Oh, Iya. gitu Mbak Mila. Jadi untuk teman-teman atau sahabat Ananda dan Mbak Mila khususnya kalau misalnya ternyata kok ada yang positif temannya, tetangganya, nanti dievaluasi hari kelima, lapor ke puskesmas, makanya tadi penting untuk lapor, terus nanti akan difasilitasi free untuk pengecekan antigennya gitu. Terus mungkin ada lagi yang hendak mau join live, kami bisa sediakan waktu.
Terima kasih informasinya dokter, izin les. Oh, Sama-sama. oke, sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Mila. Sehat selalu. Oke. Nah, ini mungkin bisa diulang kembali nanti oleh Dokter Anwar. Alur pelaporan kalau misalnya positif, dokter. Jadi mungkin banyak sekali teman-teman nanti yang mungkin baru aja join di live kita ini. Alur kalau misalnya ternyata kok dia cek antigen positif, terus dia penasaran lagi ngecek PCR kok ternyata kok positif. Alur ngelapornya seperti apa, dan tadi ada beberapa kayak ada Jogotongo dan ada fasilitas yang PSC dan obat gratis tadi mungkin bisa dijabarkan lagi, Iya, dokter Anwar. jadi memang kita sudah membangun sistem ya dok, karena itu sudah berjalan di 2021. Jadi memang setiap klinik ataupun kemudian laborat yang melakukan tes, kemudian nanti keluar hasil positif, mereka akan menginput dok, menginput di aplikasi All Record, atau kemudian lapor ke kalau laborat swasta mungkin ke dinas kesehatan ya, ada PIC yang ngurusi ya. Atau kalau misalkan di klinik itu biasanya klinik tersebut akan lapor ke puskesmas wilayah setempat. Ini yang satu sisi, dari sisi pasienkesnya, alur pasienkes. Kemudian dari sisi pribadi sendiri, untuk pasien tersendiri ini ketika laporan itu akan sampai di puskesmas, maka dari puskesmas akan menelpon yang bersangkutan ini, yang positif ini, untuk kemudian akan ada mungkin janji temu ya ketika mau men-tracing keluarga atau memberikan asesmen untuk memberikan terapi ya untuk di rumah, itu kan kunjungan rumah. Atau bisa juga diinisiasi oleh pasien sendiri ketika ini sudah dia positif, maka untuk lapor ke puskesmas terdekat ya, puskesmas terdekat dalam hal ini mungkin bisa bidan desa bisa, atau mungkin lapor ke satgas ya, satgas setempat yang kemudian nanti akan meneruskan ke petugas kesehatan yang penanggung jawab wilayah kesehatan setempat ya, seperti itu puskesmas. Jadi kemudian nanti akan dilakukan asesmen, didatangi ke rumah ya, dinilai kelayakan rumahnya ya, kemudian apakah itu memenuhi untuk syarat isoman. Syaratnya itu ada dua, syarat klinis dan syarat rumah. Kalau syarat klinis dia ternyata OTG, kemudian gejala ringan, tidak ada komorbid atau ada komorbid itu terkontrol gitu ya, itu nanti dia bisa layak isoman. Tapi kalau tidak memenuhi baik itu syarat rumah maupun syarat klinis, maka dia akan dibawa ke isolasi terpusat. Ya, kita punya isolasi terpusat ada dua di Hotel Wijaya Kusuma, di depan pintu masuk Loka Wisata Baturaden, seberangnya persis itu ada yang ada pesawat itu ya, pesawatnya terbang itu. Kemudian yang satunya itu di RK Diklat ya, di depan Hotel Moro Seneng, itu seberangnya. Nah, itu kita bisa tampung di isolasi terpusat, dan semua gratis dok, disediakan makan. Obat juga, kemudian di sana ada dokter. Ya, kemudian alurnya seperti itu. Kemudian lapor, nanti akan diberikan obat dari puskesmas, dan tiap-tiap yang melakukan isolasi, jika memenuhi isolasi mandiri ini, dia punya kewajiban bagaimana dia caranya agar tidak menular ke orang lain atau anggota keluarga. Terus kemudian dia berkewajiban untuk memantau dirinya sendiri. Jadi gejalanya kalau misalkan batuknya menjadi bertambah berat atau tambah sesak, berarti harus laporan. Ya, harus laporan ke petugas yang menghubungi itu dok. Nah, alurnya seperti itu dok. Kemudian untuk butuh rujukan ke rumah sakit pun juga sama. Kalau memang dia gejalanya memberat, nanti akan dievakuasi menuju rumah sakit rujukan COVID oleh puskesmas. Gitu, ya. Ini berarti kalau yang ternyata positif, paling penting Maya tadi diulang-ulang oleh saya juga, lapor ya dok ya. Iya. Kalau misalnya tiba-tiba saya positif terus ujuk-ujuk datang ke RK gitu, gimana? Bisa, nggak apa-apa dok. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau mau datang sendiri gitu ya, karena takut ya keburu mau diusir dari kos misalkan ya. Kan ada ya, itu banyak kan masalah sosial juga dok. Jadi ibu kosnya tahu misalkan, terus kemudian, wes cepat lunga gitu ya, sudah suruh keluar, ya nggak apa-apa, bawa barang-barang. Ya, artinya kalau punya bantal sendiri ya dibawa dok, sama selimut ya, karena dingin ya di atas. Nah itu pastikan jangan mampir-mampir dok. Jangan mampir-mampir. Iya, bisa bawa kendaraan sendiri, nanti ketemu dengan dokter yang di sana atau perawat yang di sana, nanti dilakukan asesmen ulang ya, mana yang penting ada KTP dan ada hasil iya yang menunjukkan dia positif. Kalau nggak ada hasil, kita kasihan nanti dok, kita nggak bisa membuktikan ketularan malah. Iya, betul sekali berarti. Ya, bisa. Ada pertanyaan satu lagi ini dok, dari My New Beauty Solution.
Dokter mau nanya, masa inkubasi corona itu berapa lama sih? Kenapa bisa terjadi hasil PCR negatif sehari sebelum perjalanan? Kemudian setelah perjalanan menggunakan pesawat, keesokannya tes PCR-nya bisa positif. Nah, ini kayaknya dari dulu juga sering bertanya seperti itu, Dok. Moga dokter. Gimana, Dok? Jadi bertanya, masa inkubasi corona itu berapa lama sih, Dok? Terus kenapa bisa terjadi, misalnya saya sebelum berangkat perjalanan, kan kalau berangkat perjalanan syaratnya ada PCR, Dok. Nah, PCR-nya ini ibunya positif, tapi setelah sampai perjalanan menggunakan pesawat, keesokan harinya malah jadi positif gitu. Oke, sebelum berangkat PCR-nya negatif. Nah, karena kan bisa jalan. Ketika sudah menggunakan pesawat, keesokannya malah hasilnya jadinya positif. Nah, itu apa karena masa inkubasi itu disebutkan juga berapa lama gitu, Dok? Ya, kalau dari data yang disampaikan WHO itu yang paling sering masa inkubasinya 1 sampai 3 hari, Dok. 1 sampai 3 hari. Iya, 1 sampai 3 hari. Jadi inkubasi kan maksudnya virus masuk tapi kemudian sampai timbul gejala ya. 1 sampai 3 hari. Tapi pada beberapa orang yang sudah ada kekebalan, misalkan sudah terpapar ataupun yang sudah tervaksinasi, masa inkubasi virusnya bisa memanjang sampai 5 sampai 7 hari, Dok. Oh. Jadi ada kemungkinan seperti itu ya. Artinya pada waktu di tes awalnya negatif, kemudian di akhirnya di akhirnya positif. Ya, yang paling sering 1 sampai 3 hari, tapi ketika tergantung respon kekebalannya, kalau pada orang yang sudah artinya sudah ada immunity gitu bisa sampai 5 sampai 7 hari baru mulai. Oh, berarti kalau masa inkubasi itu paling tepatnya adalah 1 sampai 3 hari. Kalau misalnya 1 hari, kalau kasusnya ibu yang tadi dia tes negatif sebelum perjalanan, kok ternyata sampai pas di bandara ternyata ada kok yang positif, terus terkontak. Kemungkinan besar dapat setelah sampai juga ya, Dok? Ya, dan saya tambahkan untuk yang kontak erat, kriterianya kontak erat itu dari H-2. 48 jam sebelum orang itu muncul gejala, yang artinya ketika si A, ini si B ya, si A satu ruangan dengan si B. Si A kemudian positif di PCR-nya tanggal 10. Ya berarti mulai orang yang mulai tanggal 8 dia seruangan dengan si A, ya bila si B ini ya 2 hari sebelumnya ya, artinya 48 jam ya, dari mulai 48 jam itu kontak atau seruangan dengan si A, maka dia kontak erat. Atau mulai dari, kalau tidak di PCR dia mulai ada gejala batuk pilek. Nah itu 48 jam pada waktu dia kontak dengan yang orang yang kemudian PCR-nya positif ini, maka dia termasuk kontak erat. Iya, jadi H-2. H-2 ya, teman-teman. Jadi kontak erat. Makanya nanti kalau ada teman-teman atau sahabat Ananda yang teman kerjanya kok batuk pilek gitu, terus gejalanya spesifik, tadi udah disebutkan sama Dokter Anwar, jangan ragu untuk dicek dulu. Lebih baik dicek ya, Dok ya. Iya. Daripada takut dicek dikira nanti di COVID dan sebagainya, bukan, tapi untuk menjaga teman, keluarga gitu ya, Dok ya. Nah, ini Dok, mungkin pertanyaan terakhir nih, Dok. Iya. Untuk pelaporan atau hotline dari pasien yang akan positif yang bisa dihubungi mana nih, Dok? Mungkin sekiranya bisa kita sharekan ke teman-teman atau sahabat. Ya, ini saya nih, Dok. Saya share ini ya, Dok. Kalau yang hotline Kementerian Kesehatan itu 119 ekstensi 9. Ekstensi 9. Ya, ekstensi 9 itu nanti terhubung dengan Kementerian Kesehatan. Tapi kalau dari Dinas Kesehatan, Dok, kita ada hotline yang 24 jam gitu. Untuk PSC ini bisa kami share. Ini saya lihat dulu nomor HP-nya, Dok. Izin 0811 27 62 119 ya. Jadi kita itu ada layanan konsultasi, kemudian sampai ke obat ya, Dok. 0811 2762 119. Nah, ini PSD 119. Mudah diingat juga ya, Dok ya. Iya, Dok. Dan ini kita info, Dok, ke teman-teman sobat Ananda semua bahwa dengan saat ini Banyumas levelnya ini level PPKM level 2, Dok. Oh, sudah naik ya, Dok ya. Sudah naik levelnya PPKM level 2 karena ini kebetulan di kriteria penentuan level ini ada cakupan vaksinasi untuk lansia dosis kedua, Dok. Nah, di tanggal 1 sampai 7 kemarin memang kita kurang 0,3%. Dari 60% minimal untuk lansia dosis kedua, kita kurang 0,3%. Tapi per hari kemarin, Dok, tanggal 9 Februari, itu kita sudah di angka 60 lebih, Dok. Alhamdulillah, mungkin pada asesmen yang berikutnya kita akan turun lagi ke level 1. Cuman untuk adanya kenaikan kasus ini,
ada kebijakan khusus dok dari Pemda Banyumas. Yang pertama ini untuk terkait objek wisata dok. Objek wisata itu kita tetap dibuka tapi kapasitasnya 50%. Kemudian yang kedua terkait dengan pembelajaran tatap muka dok. Ini mungkin ibu-ibu, rekan-rekan yang Ananda yang punya anak ya, mungkin agak sedikit nanti agak rebyek ya dalam tanda kutip sedikit ya, karena harus menjadi guru lagi di rumah ya. Karena untuk TK dan PAUD itu 100% PJJ dok. Kemudian untuk SMP, SMA, SMK ya, kemudian SD, SMP ya, itu adalah 50% masuk PTM, 50% PJJ. Itu bergantian dan kemudian ada pengurangan jam ini ya, jam untuk jam pelajaran. Mungkin itu tambahannya sedikit dok terkait kebijakannya sekarang, karena memang naik kasusnya dok, dan anak memang menjadi yang berisiko ya. Berisiko dari 4 ya. tadi ya dok ya? Iya betul. Jadi disebutkan ada lansia, ada orang dengan komorbid, ada anak ya dok ya? Dan orang yang belum divaksin. Dan orang yang belum divaksin, betul sekali. Makanya tadi anak-anak salah satu jadi priority juga, karena kasus ini meningkat, kita harus kendalikan itu juga dok ya? Oke, mungkin itu kita nggak kerasa dokter ngobrol seru ternyata dokter Anwar, ilmunya banyak juga, jadi kita alhamdulillah dapat insight yang banyak. Ini terima kasih banyak dokter Anwar, ini kita nggak kerasa udah 45 menit berjalan. Terima kasih waktunya dokter Anwar, telah berbagi ilmunya, informasinya kepada sahabat Ananda dan teman-teman yang ada di Banyumas ini, agar satu untuk mengendalikan dari kasus penyebaran dan peningkatan kasus juga ya dok ya. Jangan lupa kalau yang belum divaksin untuk bisa divaksin setelah ini, karena bisa untuk mengurangi tadi di dokter Anwar sudah ada ilmu pastinya ya dok ya. Betul. Jadi yang belum vaksin harus vaksin sesegera mungkin. Yang belum booster, kalau misalkan sudah waktunya dok 6 bulan, di situ di aplikasi itu sudah dimungkin booster dan itu ada, silakan booster dok. Itu lebih baik. Vaksin yang belum vaksin kalau sudah 6 bulan di booster, jangan lupa ya, agar kita bisa terhindar dari gejala berat. Mungkin itu yang akan kita sharing pagi ini dokter Anwar. Semoga dokter Anwar sehat selalu, dilindungi dari COVID ini. Amin. Sama-sama, terus diberikan kekuatan, semangat agar bisa menjaga Banyumas tetap clear, tetap bisa PPKM level 1 dan semuanya bisa aman hingga kita bisa mencabut kata pandemi ini dari Indonesia ya dokter, dan dari kecil pandemi menjadi endemi. Amin. Seperti Inggris ya dok ya, sudah mulai ya. Ya sudah mulai. Denmark juga sudah mulai juga sekarang. Wah kita nggak boleh kalah teman-teman. Sahabat Ananda, kita harus salah satu orang yang berjuang untuk memutus mata rantai dan mengurangi angka penularan. Nanti jangan lupa di Ananda juga kita sudah punya home care. Silakan kalau untuk teman-teman yang ternyata positif dan membutuhkan layanan juga, di PSC juga ada fasilitas telemedicine, juga di PSC juga ada. Nanti juga berikutnya kita juga info ini kita tayangkan di YouTube. Jadi jangan lupa kalau misalnya yang ketinggalan dari live ini bisa menyaksikan di YouTube, karena info dari dokter Anwar ini sangat penting dan beberapa juga bisa diterapkan di warga-warga Banyumas itu. Begitu dokter Anwar, alhamdulillah. Matur nuwun sekali waktunya. Untuk gitu kita closing sekian dulu ya sahabat Ananda. Nanti kita ketemu lagi untuk next Ananda menyapa. Assalamualaikum. Ya. Dadah.